Oke, materi saat ini yang akan saya sampaikan adalah masih berkaitan dengan regresi linear berganda, yaitu restricted least square. Nah, kita ambil kasus yaitu dari model Cobb-Douglas. Baiklah, oke. Nah, kita ambil data di bukunya eh, Bujarati, yaitu yang berkenaan dengan kasus di Meksiko, data tahun 55 sampai tahun 74, yaitu hubungan antara real GDP, real gross domestic product, employment, dan real fixed capital ya. Yang mana ini merupakan salah satu contoh atau teladan dari model Cobb-Douglas, yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas ya. Y yang sebagai Y di sini adalah real GDP, ya real GDP. Sedangkan X2-nya employment atau tenaga kerja, ini PDB ya, ini PDB-nya. Produk domestik bruto, ini tenaga kerja, dan X3-nya modal tetap. Nah, datanya seperti ini. Dan seperti ini. Oke, nah, seandainya modelnya multiplikatif seperti ini, agar kita bisa menggunakan ordinary least square, maka fungsi ini harus ditransformasi sehingga bentuknya menjadi aditif. Ini multiplikatif artinya pengalian. Ini aditif add jumlah ya. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Kita bisa ganti ini Y bintang, B0 ya. Bisa apapun di sini ini kan cuma kode saja. Ini kok nggak ada beda satu nggak apa. Ini B0, beta 2, beta 3 nggak masalah ya. Ini nggak masalah ya. Ini cuma kode. Ini parameternya namanya beta 2, beta 3 sesuai dengan nama di sini ya. Kok beta satunya nggak ada? Oke, di sini kita ganti aja biar sama ya. Nanti konstanta ini. Karena ini di lock kan, log beta 1 itu menjadi beta 0 ya. Jadi ini beta 2 log X2, beta 3 log X3, log E pangkat UI jadi UI ya. Oke. Jadi artinya semua variabel baik Y maupun X1, X2 di lock kan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ya di lockkan saja begini ya. Lon C7 ya. Kemudian kopikan ke sini ya, kopikan ke sini. Jadi semua ini sudah lognya. Semua sudah lognya. Oke. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Nah, tayangan berikutnya. Nah, ini analisisnya. Analisisnya menunjukkan bahwa oke, estimasi PDB ini fungsi regresinya ya, fungsi regresinya. Nggak ada errornya ya. Min 1,6524 ini konstantanya. Jadi estimasi log PDB sama dengan min 1,6524 ditambah 0,3397 log tenaga kerja ditambah 0,846 log modal tetap. Jadi kalau mau menuliskan persamaan regresinya harus begini, ya. Harus begini, ya. Baiknya nggak usah pakai X1, X2 kan sudah ada ininya, ya. Oke. Nah, nilai analisis yang lain bahwa di sini koefisien regresi korelasi bergandanya 0,9975 ya. 0,9975. Dari mana itu ya? Oke. Nih, kita lihat di sini dari tempelan Excel-nya ya. Ini koefisien determinasi. Determinasi ya. Nilai ini bisa juga diperoleh dari sini ya. Dari sini kok jumlah kuadrat sum square regresi dibagi sum square total ya. Nah, dari situ baru dicari di sini ya, koefisien korelasi bergandanya yang merupakan akarnya, akar dari ini. Nah, akar pangkat 2 ya. Sedangkan adjusted di sini itu rumusnya ini. 1 dikurang koefisien determinasi, 1 dikurang koefisien determinasi yang dikalikan dengan banyaknya sampel dikurang 1 dibagi banyaknya parameter dikurang 1. Jadi parameternya 3 ya, beta 0, beta 2, beta 3. Oke? Nah, oke. Nah, di sini apa namanya? Oh, standar error. Standar error dari mana? Akar dari ini. Akar dari itu ya. Akar dari mean square error. Oke.
Ini banyak sampel ya, ini banyak sampel ya. Ini banyak sampel. Nah, sekarang dari hasil ini terlihat bahwa p-value-nya oke. Ini memang di atas sedikit di atas 5% ya. Ini oke lah, bisa kalau kita pakai 10% ya, atau ya lebih mudah begini. Log tenaga kerja itu signifikan pada taraf 8,49%. Jadi nilai di sinilah yang dinyatakan. Yang asal masih moderat ya, masih kira-kira batas wajar, kita bisa menyatakannya seperti itu ya. Dan memang kalau kita gunakan 5% saja ini lewat dari min ke plus. Jadi sebetulnya ada nolnya ada data nolnya di situ ya. Yang di sini, yang intercept di sini itu juga signifikan pada taraf 5% saja. Pada taraf 1% tidak signifikan. Karena di sini 0,0144 ya, gitu ya. Oke. No problem. Nah, makna dari ini 0,3397 ini karena bentuk dari model regresi ini log-log ya, bentuk logaritma, log-log, y-nya dilogkan, semua x-nya dilogkan, maka makna dari 0,3397 ini tidak lain adalah koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas dari log tenaga kerja ya, pada kondisi model tetap itu fix atau tetap ya. Demikian juga yang di sini. Ini koefisien elastisitas modal tetap pada kondisi tenaga kerja yang sama. Oke ya, ceteris paribus. Nah, sekarang seandainya kita ingin menguji nih, ya, apakah koefisien di sini beta 2 dan beta 3 ini kalau ditambahkan itu sama dengan 1. Jadi hipotesis. Kita mau menganalisis constant bahwa beta 2 elastisitas ditambah beta 3 itu sama dengan 1. Apakah sama 1? Ya. Nah, kita bisa memodifikasinya begini. Karena hubungan beta 2 dan beta 3 ini jumlahnya harus sama dengan 1 secara teori misalnya kalau ini dianggap ini H0 ini benar, ya ini H0-nya ya, H0-nya. Ya. Oke. Maka kita bisa menggunakan model itu sedikit dirubah. Atau dengan uji T bisa juga sih. Ini uji T. Uji T-nya ya. Beta 2 topi tambah beta 3 topi. Yang nilainya berapa tadi? Beta 2 topi, beta 3 topi diuji. Ini nilainya. Ini hipotesisnya. Beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1 ini. Sama dengan 1 ya. Ini hipotesisnya. Ini nilai estimasinya. Ya. Nah, kita kalau pakai uji T ini, harus menggunakan standar error dari jumlah beta 2 topi tambah beta 3 topi. Yang tidak lain adalah jumlah dari masing-masing variannya. Nah, karena beta 2 dan beta 3 ini tidak saling bebas, harus ada kovariannya. Nah, kalau tidak punya latar belakang bagaimana mencari kovarian, susah. Nah, andaikan kita punya data tadi, kita tuliskan seperti ini ya. Ini yang sering dinyatakan sebagai matriks rancangannya, desain matriksnya. Ini satu semua di sini ya, konstanta. Ya. Oke, maka kita bisa menghitung X transpose X-nya, matriks X transpose X-nya. Jadi kalau ini matriks X, ya, kita transposkan dulu kali matriks ini, kemudian hasilnya adalah ini. Ya. 20, ini banyak sampel. 186, ini jumlah ini. 186 ya. Terus yang ini 253, itu jumlah ini. 1731, kalau ini dikuadratkan masing-masing dijumlahin. 3212, kalau ini dikuadratkan dijumlahkan. Ya. Nah, kemudian ini adalah inverse-nya. Ini inverse-nya, inverse dari ini. Artinya matriks ini kalau kita kalikan matriks ini, hasilnya matriks identitas. Jadi misalnya gini, kita kalikan
sama dengan emult, ya. Emult kita kalikan matriks ini, ya, dengan matriks ini. Oke, matriksnya matriks identitas. Nah, ya. Yang satu hanya di diagonal. Ini karena pembulatan, jadi ditulisnya begini, ya. Sebetulnya 0 nih. Oke, itu ini untuk cross check aja bahwa ini adalah inverse-nya ini. Nah, sedangkan varian dari masing-masing beta 2, beta 3 ini untuk beta 0, itu beta 2, itu beta 3 ya, yang dikalikan dengan yang namanya MS error. MS error dari mana? Dari analisis ini tadi, 0,0088. Ya. Jadi ini dapat dari mana? Dari situ. Ya. Yang biru ini kali ini. Ya. Ini ya, dikalikan. Yang di sini, yang biru ini kali ini. Ya. Yang di sini kovarian. Nah, kovarian itu antara log tenaga kerja dan log modal tetap, atau di sini modal tetap dan tenaga kerja, ini yang angka ini yang dikalikan. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini, makanya di sini ada dua kali ya. Nah, itu sehingga kalau ketiga komponen ini kita jumlahkan, nilainya ini, ya, nilainya itu. Nah, sehingga kalau beta 2, beta 3 kita jumlahkan kurang 1, ini nilai T-nya, statistiknya, ya, nilainya ini, atau nilai peluangnya 0,069, ya. Artinya, nah kalau kita pakai 5%, ini lebih besar dari 5%, artinya hipotesis 0 diterima. Artinya bahwa beta 2 ditambah beta 3 itu sama dengan 1, ya. H0 diterima. Nah, itu cara kalau menggunakan statistik uji T. Nah, kalau uji F, nah kita menggunakan uji ini, ya. Ini salah satu dari ini, ya. Ya. Jadi ini R kuadratnya yang baru, ini R kuadrat yang lama. Ini yang lama, yang baru dikurangkan selisihnya berapa dibagi banyaknya regresor yang baru. Ya, pakai ini bisa, ya. Ya. Oke. Kalau ini oke, ini untuk pada kondisi ini mungkin kurang tepat. Untuk yang tepat mungkin F-nya pakai ini, ya. Kita pakai F ini, ya. Restricted, unrestricted. Jadi kita yang mana yang unrestricted? Yang restricted itu model yang penuhnya ini. Tidak ada batasan. Ini nggak ada batasan, ya. Nggak ada batasan artinya kita tidak mempedulikan apakah beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1. Yang ada batasan beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1 itu yang ini. Ya. Oke. Jadi kita modifikasi, ya, demikian rupa sehingga, ya, log PDB sama dengan, ya, jadi yang kita gunakan modelnya masing-masing PDB dan log yang dengan model tetap ini kita bagi dengan tenaga kerja itu. Mungkin lebih bermakna itu daripada dibagi dengan model tetap. Kalau PDB per tenaga kerja ini produktivitas, ya kan? Ini produktivitas. Ini juga rasio modal terhadap tenaga kerja. Nah, lebih bermakna begitu daripada PDB dibagi modal tetap. Kemudian tenaga kerja dibagi modal tetap, ya. Nah, oke. Itu salah satu pilihan saja sebetulnya, tapi pilih yang bermakna, ya. Oke. Jadi rasionya dibagi per tenaga kerja. Setelah itu baru dilakukan. Atau langsung aja caranya kalau kita lihat di sini, itu log dari PDB dikurangi log dari tenaga kerja. Karena log dari rasio ini adalah log PDB dikurangi log tenaga kerja. Demikian juga di sini, log rasio dari modal tetap dibagi tenaga kerja itu adalah log dari modal tetap dikurangi log tenaga kerja. Nah, dapatlah hasil seperti ini, ya. Kita analisis pakai Excel misalnya, yang gampang aja, yang ada di sini. Log data analisis, regresi, dan seterusnya, ya. Nah, oke. Outputnya seperti ini. Karena outputnya seperti ini, ya. Kita lihat di sini. Oke, signifikan, ya. Ini signifikan, ya.
Ini R kuadratnya. 0,9777. Ini R kuadrat restricted ya. Ini R kuadrat unrestricted-nya 0,9951 ya. 9951. Jadi kalau kita lihat di sini, ini residual sum square. Residual sum, oke, kita menggunakan residual sum square, bukan R kuadrat. Kalau gitu residual sum square yang restricted-nya dari mana? Dari sini. Residual sum square. Ini ya. Nih, 0,0166. 0,0166 ya. Kemudian yang unrestricted ambil dari sini. 0,0136. Oke. 0,0136. Oke, M banyaknya kendala. N banyaknya restriksi. 1. Apa? Beta 1, beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1. 1 restriksi. Nah, N min K-nya 17. N itu banyaknya data 20. K-nya banyak parameter pada model unrestricted, yaitu beta 0, beta 2, beta 3. Ada 3, jadi 20 kurang 3 ya. Nah, F hitungnya, nah, tinggal ikutin rumus ini ya. Ikutin rumus itu ya. Residual sum square restricted 0,0166 dikurangi 0,0133 36 sorry ya. Dibagi 1 dibagi residual sum square dari unrestricted 0,0136 per 17. Hasilnya 3,779. Yang notabene nilai P-nya adalah 0,069. Dari mana? Nah, ini FD titik RT ya, dan seterusnya kan 0,069. Duh, sama dengan ini tadi. Sama dengan yang uji T. 0,069 ya. Sama. Nah, bahkan kalau ini dikuadratkan 1,9441 dikuadratkan itu sama dengan ini ya. Nih. Sorry ya. Ini kuadratnya ya. Kuadratkan sama dengan 3,779. Sama. Jadi kalau M di sini 1, kalau derajat bebas 9 dari F itu 1, maka nilai T kuadrat itu sama dengan F1 sekian. Jadi T kuadrat dari derajat bebas N min K itu sama dengan F derajat bebas pertama 1, derajat bebas keduanya N min K. Jadi sama. Nah, artinya hipotesis 0 diterima. Artinya bahwa beta 1 ditambah beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1. Itu adalah constant return to scale ya. Dalam istilah ekonominya katanya constant return to scale. Ya kan? Nah, jadi dalam hal ini ya, beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1 itu H0 ini diterima. Karena nilai peluang tadi lebih dari 5%. Walaupun secara matematik, ini secara matematik nih. Ini kalau secara matematik ini lebih dari 1 ya. Ini 1,1 lebih ya. 1,1 sekian ya. Nah, oke. 1,1857 ya. Dan nilai ini masih bisa dianggap sama dengan 1. Artinya bahwa pada kondisi dari tahun 55 sampai 74 ini hubungan antara log tenaga kerja dan modal tetap ini terhadap PDB masih mengikuti hukum ekonomi yang disebut dengan constant return to scale. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa dikasih di komen atau email ke saya sigit.nugroho.1960@gmail.com. Terima kasih.